Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kita bertemu lagi di mata kuliah robotika pertemuan 2, di mana materi kita hari ini adalah tentang robot dan robotika. Nah, apa saja yang kita bahas hari ini? Yang pertama yaitu sejarah robot, kemudian robotika, kemudian aturan hukum robot, kemudian fungsi robot, kemudian jenis-jenis robot. Nah, yang pertama sejarah robot. Asal mula kata robot itu adalah digunakan di New York pada Oktober tahun 1922 pada sebuah pentas teater yang berjudul RVR yang dinaskahi oleh Karel Čapek. Kata robot itu sendiri sebenarnya berasal dari bahasa Ceko, yaitu robota, yang artinya adalah kerja. Jadi saya ulangi, kata robot itu sendiri berasal dari bahasa Ceko, yaitu robota yang berarti kerja. Kemudian pengertian robot menurut Kamus Webster adalah sebuah alat otomatis yang melakukan fungsi berdasarkan kebutuhan manusia. Itu menurut Kamus Webster. Saya ulangi lagi, menurut Kamus Webster adalah sebuah alat otomatis yang melakukan fungsi berdasarkan kebutuhan manusia. Kemudian, menurut Kamus Oxford, pengertian robot adalah sebuah mesin yang mampu melakukan serangkaian tugas rumit secara otomatis, terutama yang diprogram oleh komputer. Itu menurut Kamus Oxford, yaitu sebuah mesin yang mampu melakukan serangkaian tugas rumit secara otomatis, terutama yang diprogram oleh komputer. Kemudian menurut Robot Institute of America, yaitu robot artinya adalah sebuah manipulator multifungsi yang mampu diprogram, didesain untuk memindahkan material, komponen, alat, atau benda khusus lainnya melalui serangkaian gerakan terprogram untuk melakukan berbagai tugas. Jadi ini menurut Robot Institute of America. Jadi kalau disimpulkan secara umum, sebuah robot itu sebenarnya adalah sebuah mesin yang dapat memperoleh informasi dari lingkungan melalui sensor-sensor yang ada pada robot, kemudian dapat diprogram, kemudian dapat melaksanakan beberapa tugas yang berbeda, bekerja secara otomatis, memiliki kecerdasan buatan, dan digunakan di bidang industri. Saya ulangi lagi, pengertian robot secara umum ini adalah sebuah mesin yang dapat memperoleh informasi dari lingkungan melalui sensor-sensor yang ada pada robot, dapat diprogram, dapat melaksanakan beberapa tugas yang berbeda, bekerja secara otomatis, memiliki kecerdasan buatan, dan digunakan di bidang industri. Itu pengertian robot secara umum. Kemudian robotika, atau bahasa Inggrisnya robotics. Nah, kata robotik sendiri digunakan pertama kali di Runaround yang dipublikasikan oleh ahli yang bernama Isaac Asimov tahun 1950 dengan publikasinya yaitu adalah iRobot. Jadi kata robotik atau robotika itu diperkenalkan oleh Isaac Asimov tahun 1950 melalui publikasinya yaitu iRobot. Nah, pengertian robotika itu sendiri adalah salah satu cabang teknologi yang berhubungan dengan desain konstruksi, operasi, pembuatan, dan aplikasi dari robot. Jadi secara sederhana saja, robotics itu adalah ilmu untuk mendesain, mengkonstruksi, operasi, pembuatan, dan aplikasi dari robot. Nah, kemudian robotika cakupannya lebih luas, yakni menyangkut pula persepsi, pertama persepsi, yaitu bagaimana cara robot memandang suatu situasi. Yang kedua, interaksi, yaitu bagaimana robot berinteraksi dengan lingkungan. Yang ketiga, aksi, bagaimana robot bertindak terhadap perubahan suatu lingkungan. Nah, kemudian
ilmu-ilmu apa saja yang berkaitan dengan robotika ini? Yang pertama tentu ilmu teknik elektro, di mana kita akan mempelajari yang pertama itu sensor, kemudian sistem penglihatannya, vision, kemudian aktuatornya yaitu komponen-komponen penggerak. Nah, kemudian kita akan berkaitan juga dengan ilmu teknik kontrol atau teknik kendali. Kemudian berkaitan juga dengan ilmu teknik komputer atau ilmu-ilmu komputer seperti arsitektur komputer, kemudian embedded system, kemudian artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Kemudian berkaitan juga dengan ilmu mechanical engineering, teknik mekanik. Nah, ini berhubungan dengan kinematik, dinamik, dan aktuator. Kemudian berhubungan juga dengan matematik. Nah, tentu matematik juga sangat berperan dalam membuat robot ini. Karena apa? Kalau salah perhitungan, maka robot nanti juga tidak akan seimbang. Seperti misalnya kita membuat robot yang berbentuk seperti manusia. Jika salah perhitungan antara misalnya kepala, badan dan kaki, jika salah perhitungan, maka nanti juga robot nanti geraknya juga tidak akan seimbang. Bahkan robot itu juga bisa nanti akan jatuh karena perhitungannya tidak pas, yang mengakibatkan keseimbangannya yang tidak stabil. Nah, kemudian aturan hukum robot ada 3. Yang pertama adalah robot tidak boleh melukai manusia atau dengan berdiam diri membiarkan manusia menjadi celaka. Yang kedua, robot harus mematuhi perintah yang diberikan oleh manusia kecuali bila perintah tersebut bertentangan dengan hukum pertama. Yang ketiga, robot harus melindungi keberadaan dirinya sendiri selama perlindungan tersebut tidak bertentangan dengan hukum pertama atau hukum kedua. Inilah aturan-aturan hukum robot. Yang pertama, robot tidak boleh melukai manusia atau dengan berdiam diri membiarkan manusia menjadi celaka. Yang kedua, robot harus mematuhi perintah yang diberikan oleh manusia kecuali perintah tersebut bertentangan dengan hukum pertama. Yang ketiga, robot harus melindungi keberadaan dirinya sendiri selama perlindungan tersebut tidak bertentangan dengan hukum pertama atau hukum kedua. Oke, kita masuk fungsi dari robot. Sebenarnya banyak sekali fungsi robot. Yang pertama, untuk meningkatkan produksi melalui otomasi di industri. Contoh, motherboard. Nah, dengan bantuan robot, maka produksi dari motherboard itu bisa meningkat per hari. Berapa buah motherboard yang bisa diproduksi satu hari. Kemudian, menjalankan pekerjaan melakukan ketelitian tinggi. Coba lihat motherboard, soldernya sangat rapi. Nah, itu butuh ketelitian yang tinggi. Kemudian fungsi selanjutnya sebagai alat bantu manusia dalam melakukan eksperimen ilmiah di luar angkasa. Kemudian yang ketiga, dapat bekerja pada tempat yang berbahaya bagi manusia, seperti daerah radioaktif, daerah dengan tekanan udara maupun air yang tinggi, dekat dengan bahan kimia berbahaya, dan lain-lain. Misalnya, ingin mencari black box suatu pesawat di kedalaman air yang sangat dalam. Tentu kita juga butuh bantuan robot supaya robot itu bisa menyelam sampai kedalaman yang sangat yang sangat dalam. Kemudian selanjutnya sebagai media entertainment atau hiburan bagi manusia, adalah robot yang bisa menghibur kita, misalnya dia bermain bola, dia bisa joget dan lain-lain. Kemudian sebagai penyalur hobi kita, misalnya kita hobi menerbangkan drone, itu kan menyalurkan hobi kita. Kemudian yang kita terbangkan itu adalah robot terbang, yaitu drone. Kemudian jenis-jenis robot, yang pertama robot beroda, kemudian robot berkaki, robot humanoid, robot animaloid, robot terbang, kemudian robot underwater. Kita bahas satu persatu. Yang pertama robot beroda.
Robot beroda adalah robot yang penggeraknya itu berupa roda. Di mana dengan roda tersebut dia dapat berpindah dari posisi yang satu ke posisi yang lain, dari satu tempat ke tempat yang lain dengan bantuan roda. Itu pengertian robot beroda. Di mana contoh-contohnya seperti ini. Ada yang beroda 2, ada yang beroda 3, berarti 2 roda dan 1 roda bantu. Kemudian ini juga 2 roda utama, 1 roda bantu. Kemudian ada yang beroda 4. Kemudian ada yang beroda berbentuk tank. Nah, selanjutnya robot berkaki, yaitu adalah kalau robot beroda penggeraknya roda, kalau robot berkaki adalah robot yang bergerak menggunakan seperti mekanisme kaki yang digunakan sebagai penggerak. Robot berkaki ini lebih serbaguna daripada robot beroda dan dapat melintasi berbagai medan. Meskipun keunggulan ini membutuhkan peningkatan kompleksitas dan konsumsi daya. Robot berkaki ini sering meniru manusia atau seperti hewan berkaki seperti serangga. Ini contoh. Ini yang berkaki 2. Nah, ini yang berkaki 4. Ini yang berkaki 6. Ini juga berkaki 6. Ini yang berkaki 8. Bentuknya menyerupai binatang. Nah, selanjutnya robot humanoid, yaitu adalah robot yang penampilan keseluruhannya dibentuk berdasarkan tubuh manusia. Nah, secara umum, robot humanoid ini memiliki tubuh dengan kepala, 2 lengan, dan 2 kaki. Meskipun ada pula beberapa bentuk robot humanoid yang hanya berupa sebagian dari tubuh manusia, misalnya dari pinggang ke atas, atau ada beberapa robot juga memiliki wajah lengkap dengan mata dan mulut. Nah, ini contohnya. Ini namanya Nao, robot Nao. Kalau ingin lebih lihat videonya silakan lihat di YouTube saja. Dan ini robot Asimo yang dibuat oleh atau diproduksi oleh pabrik Honda. Dan ini adalah robot Darwin. Nah, ketiga-tiganya ini adalah robot humanoid. Nah, selanjutnya robot animaloid, yaitu robot yang ciri dan karakteristiknya mirip atau seperti hewan dalam bentuk bermacam-macam. Artinya robot ini berbentuk seperti binatang. Nah, ini ada robot yang berbentuk seperti anjing. Ini namanya Aibo. Dan ini yang berbentuk seperti scorpion. Nah, ada juga yang berbentuk seperti yang berkaki tadi. Ini ada berbentuk seperti kalajengking atau laba-laba. Dan kita lanjut robot terbang atau robot fly robot, atau kita kenal dengan istilah drone, yaitu robot yang bisa terbang yaitu menggunakan baling-baling. Robot terbang ini adalah wahana terbang yang tidak berawak. Tidak berawak ini adalah tidak memiliki pilot dan dapat dikendalikan oleh operator atau pilot dari jarak jauh ataupun oleh komputer yang ada dalamnya atau yang biasa disebut autopilot. Nah, jadi robot terbang ini sebenarnya tidak ada pilot di robotnya itu, tetapi pilotnya mengendalikan dari jarak jauh. Bukan pilot yang duduk di robot tersebut, tetapi pilotnya mengendalikan dari jarak jauh. Nah, robot terbang saat ini memiliki banyak kegunaan. Bisa saja pertama fungsinya itu meliput aktivitas lalu lintas. Kemudian aerial fotografi, fotografi udara atau videografi udara. Kemudian untuk menentukan kontur daratan. Kemudian untuk memantau perkebunan. Kemudian pemupukan, penyemprotan pestisida, dan lain-lain. Sehingga biaya yang dikeluarkan itu lebih efektif dan efisien. Ini contoh-contohnya. Ada bicopter, baling-balingnya 2. Kemudian ada tricopter, ini drone yang baling-balingnya 3. Kemudian ada quadcopter, ini drone yang baling-balingnya 4. Kemudian ada pentacopter, ini baling-balingnya ada, kalau nggak salah ini 5. Kemudian hexacopter,
Ini baling-balingnya ada 6. Dan ini octocopter, ini baling-balingnya ada 8. Dan yang terakhir adalah robot underwater atau robot yang berada di bawah air. Yaitu gunanya adalah robot yang diperuntukkan untuk mengamati objek atau proses yang terjadi di dalam air atau di dasar perairan. Nah, mungkin kita pernah dengan istilah ROV. Nah, itu adalah salah satu contoh robot underwater, robot yang digunakan untuk menyelam di dalam air. Nah, oke, cukup sampai di sini. Jika ada pertanyaan, kita perlu diskusi di e-learning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.